Shalom, kita berjumpa lagi dalam program Sekolah Sabat 777. Belajar Sekolah Sabat 7 menit selama 7 hari setiap jam 7 malam. Kami berharap pemirsa tetap mengikuti kami dalam belajar Sekolah Sabat 777. Bila pemirsa memiliki kendala saat pencarian video kami di YouTube, pemirsa boleh ketik kata kunci pencarian dengan kata kunci Sekolah Sabat 777. Dengan itu, saudara dan saudariku lebih mudah menemukan video kami. Kita telah tiba di pelajaran Sekolah Sabat pelajaran ke-13, tepatnya pada hari Minggu 19 Desember. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, mari kita undang kuasa Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih berkat-Mu menjadi bagian kami. Kembali kami belajar dari pelajaran Sekolah Sabat pada hari Minggu. Urapi kami dengan kuasa Tuhan untuk dapat memahaminya, serta iman kami lebih setia hanya kepadamu saja. Banyak dosa kami Tuhan ampunkan. Kami serahkan hidup kami hanya dalam tangan Tuhan. Dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kutipan Sekolah Sabat kita mengatakan, berulang kali bahkan di tengah-tengah kemurtatan mereka dan juga pada pengembaraan di padang gurun, Allah secara ajaib memberikan persediaan bagi anak-anak Israel. Artinya, betapapun tidak layaknya mereka dan sering tetap seperti itu, kasih karunia Allah mengalir kepada mereka. Kita juga sekarang ini adalah penerima kasih karunia-Nya. Betapapun sebenarnya kita tidak layak untuk itu juga. Saudaraku, tentu saja itu tidak akan menjadi kasih karunia jika kita layak menerimanya, bukan? Saudara dan saudariku, dalam nama Tuhan Yesus, perlu juga kita ketahui bahwa selain daripada kelimpahan makanan yang Tuhan telah sediakan secara ajaib bagi mereka di padang belantara, sebuah manifestasi dari kasih-Nya adalah air, yang tanpa itu mereka akan dengan segera binasa. Secara khusus, ketika berada di sebuah padang pasir yang kering, panas, dan terasing. Berbicara tentang pengalaman ini, Paulus menulis, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. 1 Korintus 10 ayat yang keempat. Ellen G. White juga menambahkan bahwa di mana saja selama perjalanan itu mereka memerlukan air, maka dari celah-celah batu karang air mengalir di samping perkemahan mereka. Alfa dan Omega, jilid 1, halaman 495. Pelajaran Sekolah Sabat kita kembali mengajak kita agar kita membaca kitab Bilangan 20 ayat 1-13. Apa yang terjadi di sini? Dan bagaimana kita mengerti tentang penghukuman Tuhan kepada Musa untuk apa yang dia telah lakukan? Pada tingkatan tertentu, tidak sulit untuk melihat dan mengerti frustasi dari Musa sesudah semua yang Tuhan sudah buat bagi mereka, yaitu semua tanda dan keajaiban dan kelepasan yang ajaib. Sekarang mereka pada akhirnya berada di sini, yaitu di perbatasan dari tanah perjanjian. Dan kemudian apa? Tiba-tiba mereka kehabisan air, dan mulailah mereka mengadakan konspirasi melawan Musa dan Harun. Apakah karena Tuhan tidak bisa menyediakan air kepada mereka sekarang, sama seperti yang telah sering lakukan sebelumnya? Tentu saja tidak. Dia sanggup dan akan lakukan hal itu lagi. Tetapi melihat dari kata-kata Musa ketika dia memukul batu itu, bahkan 2 kali, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka. Dalam kurung, kata durhaka sama dengan pemberontak. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Bilangan 20 ayat 10. Seseorang bisa mendengar dengan jelas kemarahan dalam suaranya, karena
dia memulaikan kata-kata itu dengan menyebut mereka pemberontak. Masalahnya bukanlah semata-mata tentang kemarahannya, yang memang cukup buruk, tetapi bisa dimengerti. Tetapi ketika dia berkata, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Seakan-akan dia atau seseorang manusia siapa saja bisa mengeluarkan air dari batu. Dalam kemarahannya pada waktu itu, dia sepertinya lupa, tanda kutip ya, lupa bahwa hanyalah dengan kuasa Allah yang bekerja di antara mereka yang bisa melakukan sebuah mujizat seperti itu. Dia dibandingkan dengan orang-orang itu seharusnya tahu akan hal tersebut. Saudaraku, timbul satu pertanyaan. Berapa sering kita berkata ataupun melakukan hal-hal tertentu dalam kondisi marah? Bahkan jika kita yakin marah itu benar, bagaimanakah kita belajar untuk berhenti, berdoa, dan mencari kuasa Allah untuk berkata dan bertindak benar sebelum gantinya kita berkata dan bertindak salah? Kiranya pertanyaan ini dapat kita renungkan dan jawab dalam hati kita masing-masing. Demikian pelajaran Sekolah Sahabat untuk hari ini. Semoga melalui pelajaran ini menuntun iman percaya kita untuk lebih setia kepada Tuhan saja. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di surga, terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan bagi kami dapat belajar dari pelajaran Sekolah Sahabat hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kiranya melalui pelajaran ini membawa hubungan kami lebih dekat bagi Tuhan. Kami manusia penuh dengan dosa, ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Sempurnakan doa kami ini dalam anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudariku, dalam nama Tuhan Yesus, sampai di sini perjumpaan kita untuk hari ini. Kita berjumpa kembali besok di channel dan waktu yang sama. Saya Pendeta Resta Karo-Karo pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.